Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran online-nya untuk anak-anakku semua. Sekarang masuk ke tema 8 di pembelajaran 4 subtema 2, yang dimana di sini ada 3 materi yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, kondisi sosial budaya negara tetangga. Kemudian yang kedua, meringkas sebuah teks bacaan. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu juga kita bahas materi yang pertama, yaitu kondisi sosial budaya negara tetangga. Negara tetangga ini adalah negara yang bersebelahan atau yang berdekatan dengan negara kita, yakni negara Indonesia. Entah itu di sebelah barat, entah itu di sebelah timur, entah itu di sebelah utara maupun di sebelah selatan. Nah, maka dari itu kita harus tahu, kita harus bersahabat, kita harus mengerti kondisi-kondisi sosial budaya maupun geografis negara-negara tetangga kita. Begitupun sebaliknya, negara tetangga kita juga harus tahu mengenai kondisi sosial budaya maupun kondisi geografis yang ada di bangsa Indonesia khususnya. Oke, langsung saja masuk ke kondisi sosial budaya negara tetangga. Sesuai buku tema 8 di halaman 97, yang akan kita bahas pertama yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar ini dikenal sejak tahun 90. Sebelumnya namanya bukan Myanmar, tetapi Burma atau Birma. Secara astronomis, Myanmar ini, nah ini letak peta dari Myanmar itu sendiri. Kemudian secara astronomis, Myanmar terletak di antara 11 derajat lintang utara, 20 derajat lintang utara, 90 derajat bujur timur, dan 100 derajat bujur timur. Nah, ini secara astronomis, bukan dilihat dari secara geografis. Berbeda antara astronomis dan geografis. Negara Myanmar memiliki perbatasan. Nah, ini yang disebut dengan letak geografis atau letak perbatasan. Di sebelah barat, negara Myanmar itu berbatasan dengan Bangladesh, India, Teluk Benggala. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Laos, Thailand, Tiongkok atau Republik Rakyat Cina. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, selatan ya. Kemudian sebelah utara berbatasan dengan RRC atau Cina itu sendiri. Nah, itu letak geografis dari negara Myanmar. Makanya anak-anak harus tahu perbedaan antara letak secara astronomis maupun letak secara geografis dari berbagai negara. Kemudian penduduk Myanmar berasal dari multi etnis, ya, seperti suku Burma, suku San, suku Karen, suku Rohingya, suku Mon maupun suku Kachin. Nah, ini suku-suku yang ada di Myanmar, berbeda dengan yang Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, suku-suku yang ada di bangsa Indonesia ini sangatlah banyak, ribuan bahkan, berbeda dengan Myanmar yang cuman ada beberapa puluh saja. Dengan berbagai ragam budaya dan bahasa daerahnya masing-masing, sama dengan bangsa Indonesia, tapi tidak sebanyak bangsa Indonesia. Kemudian bahasa nasionalnya disebut dengan bahasa Myanmar. Sebagai penduduk Myanmar juga menggunakan bahasa Inggris, Mandarin maupun India. Jadi ya nggak jauh berbeda dengan Indonesia gitu. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pasti kan anak-anak tahu bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Nah, tetapi bahasa nasionalnya ya sama, kita bahasa Indonesia, dia juga bahasa Myanmar. Kemudian mayoritas masyarakatnya, sekarang kondisi sosial budayanya seperti apa nih? Nah, kondisi sosial budayanya yang pertama bahwa mayoritas masyarakat Myanmar itu penganut agama Buddha yang taat. Beda dengan Indonesia, Indonesia merupakan negara mayoritas Islam terbanyak di dunia. Jadi berbeda dengan Myanmar, di sini kebanyakannya Buddha. Selain agama Buddha, agama lain yang berkembang di Myanmar adalah Hindu, Islam, Kristen, dan kepercayaan lainnya. Nah,
Berarti tidak hanya Buddha ternyata ada beberapa agama juga yang dianut di negara Myanmar. Sama kayak Indonesia juga sudah mengakui beberapa negara yang ada di Indonesia, salah satunya Tionghoa juga. Selain itu juga dia memegang teguh adat dan sebuah tradisi yang ada di sebuah negara Myanmar itu sendiri. Kemudian kondisi sosial budayanya seperti apa lagi? Nah, dilihat dari mata pencahariannya. Mata pencaharian penduduk Myanmar berada pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, dengan kegiatan ekonomi utamanya di sektor pertanian. Nah, berarti ini juga salah satu negara agraris. Kenapa disebut negara agraris? Karena negara agraris adalah negara yang salah satu ekonomi utamanya yakni dari sektor pertanian. Kemudian menjadikan Myanmar sebagai salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, mungkin ini di tahun berapa? Nah, semakin kesini semakin banyak negara-negara Asia Tenggara yang berpenghasilan padi terbesar. Negara yang kedua yakni negara Vietnam. Sesuai di buku halaman 97, Vietnam juga salah satu negara tetangga atau yang berdekatan dengan negara kita, negara Indonesia. Kita bahas kondisi sosial budayanya seperti apa maupun letak geografisnya seperti apa. Di sini dikatakan bahwa Vietnam merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara. Jadi paling timur dari Asia Tenggara ya negara Vietnam. Wilayahnya berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, Laut Cina Selatan di sebelah timur. Nah, letak-letak perbatasan ini bisa juga disebut dengan letak geografis dari negara Vietnam itu sendiri. Kemudian di sampingnya, penduduk Vietnam terdiri atas 80% penduduk asli Vietnam. Penduduk asli Vietnam, dan selebihnya itu golongan minoritas. Ada Tiongkok, ada Khampa, ada Thai, ada Meo, Muong, Nung, Lolos, dan Khmer. Nah, ini semua golongan-golongan atau penduduk yang ada di negara Vietnam. Tapi mayoritas kebanyakannya 80% itu penduduk asli dari Vietnam itu sendiri. Kemudian penduduk Vietnam menganut agama Buddha, Konghucu maupun Taoisme. Ya, jadi ketiga agama ini dianut oleh kebanyakan penduduk Vietnam di sana. Hanya penduduk Vietnam yang sebelah selatan beragama Katolik Roma. Kemudian ada beberapa kelompok kecil keagamaan. Ada Buddhisme, ada perpaduan antara Taoisme dan Buddhisme. Ini kelompok-kelompok kecil di negara tersebut. Kemudian bahasa resminya yang digunakan penduduk Vietnam adalah bahasa Vietnam. Bahasa lainnya ada bahasa Perancis, Tiongkok juga ada, Inggris, dan Khmer juga ada. Nah, ini kondisi sosial budayanya yang terdapat di negara Vietnam. Ada dua tabel, yang satu tabelnya negara Vietnam dan yang satu tabelnya negara Vietnam. Nah, ini yang akan menjadi latihan dari anak-anak sekalian. Silahkan anak-anak kerjakan halaman 98, kemudian 99, tabel negara Myanmar dan tabel negara Vietnam. Tapi yang perlu kalian tulis, tabelnya mau mirip seperti ini juga boleh, atau terserah kalian semua lah. Yang penting terlihat rapi, tulisannya bagus dan jelas. Sedikit dibahas, di sini ada kondisi geografis. Tadi dimulai dari letak perbatasannya maupun mau ditulis yang astronomisnya juga nggak jadi masalah. Kemudian kondisi sosial budayanya juga nanti bisa diisi dengan kondisi
penduduk negara itu sendiri seperti apa, ataupun mata pencahariannya seperti apa, atau mayoritas agamanya seperti apa. Itu boleh diisi apapun itu yang berkenaan tentang sosial budaya di negara tersebut. Nah, yang terakhir di sini analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Nah, ini yang perlu kalian kembangkan, ini yang perlu kalian pikirkan. Coba cermati apakah ada hubungannya atau kaitannya antara kondisi geografis yang ada di sebuah negara Myanmar itu sendiri dengan kondisi sosial budaya. Bapak kasih contoh ya. Bapak kasih contoh ya, misalnya kondisi geografis di negara Indonesia itu terletak, misalnya letak geografisnya sebelah utara perbatasan dengan negara Singapura, Malaysia, Filipina. Kemudian di sebelah utara itu ada Australia, kemudian di sebelah barat timur itu ada samudra-samudra. Nah, itu hubungannya dengan kondisi sosial budayanya seperti apa? Berarti hubungannya dengan adanya letak geografis tersebut, bangsa Indonesia termasuk ke dalam negara kepulauan. Karena di setiap perbatasannya itu dilalui dengan lautan atau samudra misalnya. Nah, itu kan ada hubungannya atau keterkaitannya antara letak geografis yang ada di Indonesia itu sendiri dengan kondisi sosial budaya yang ada di Indonesia. Kondisi sosial budayanya seperti itu. Misalnya Indonesia termasuk negara kepulauan, Indonesia juga termasuk negara agraris, karena berhubungan dengan letak geografis itu sendiri. Baik, mungkin itu latihannya, silahkan dikerjakan. Hasilnya nanti ditulis di buku tulis, dan hasilnya jangan lupa difoto. Ya, di fotonya yang jelas, jangan burem atau jangan ngeblur. Baik, terima kasih, nanti kita lanjutkan.